Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 26 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi ciptaan baru, botol-botol baru, sehingga dapat menerima ajaran Kristus yang baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, berjudul Pencipta dan Penyempurna Iman Kita. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 18, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan." Yesus menunjukkan kuasa pengajaran palsu untuk menghancurkan penghargaan dan keinginan akan kebenaran. Tidak seorang pun, katanya, yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Semua kebenaran yang telah diberikan kepada dunia melalui Nabi dan Bapa bersinar dalam keindahan baru dalam perkataan Kristus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mempunyai keinginan terhadap anggur baru yang berharga itu. Sebelum tradisi-tradisi, adat istiadat, dan praktek-praktek lama dikosongkan, mereka tidak mempunyai tempat dalam pikiran atau hati terhadap ajaran-ajaran Kristus. Agama legalis tidak akan pernah bisa menuntun jiwa kepada Kristus, karena ini adalah agama tanpa kasih sayang, tanpa Kristus. Puasa atau doa yang digerakkan oleh roh yang suka membenarkan diri sendiri adalah suatu kekejian di pemandangan Allah. Kumpulan yang sungguh-sungguh untuk beribadah, rangkaian upacara keagamaan, penghinaan lahiriah, pengorbanan yang besar, menyatakan bahwa pelaku hal-hal ini menganggap dirinya benar dan berhak masuk surga. Tetapi itu semua hanya tipuan. Perbuatan kita sendiri tidak akan pernah dapat membeli keselamatan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Kristus, demikian pula halnya sekarang. Orang-orang Farisi tidak mengetahui kemiskinan rohani mereka. Kepada mereka datang pekabaran, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Iman dan kasih adalah emas yang diuji dalam api. Namun bagi banyak orang emas menjadi redup dan kekayaan harta karun telah hilang. Kebenaran Kristus bagi mereka bagaikan jubah yang tidak dipakai, mata air yang tidak tersentuh. Umat manusia harus mengosongkan diri sebelum mereka dapat, dalam arti yang sepenuhnya.
percaya kepada Kristus. Bila mana diri disangkal, barulah Tuhan dapat menjadikan seseorang sebagai ciptaan yang baru. Kasih Kristus akan menjiwai orang percaya dengan hidup yang baru dalam diri orang yang memandang kepada Pencipta dan Penyempurna iman kita. Karakter Kristus akan nyata. The Desire of Ages halaman 279 dan 280. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Anggur di dalam Alkitab adalah lambang ajaran. Jadi, jika disebutkan anggur lama, maka artinya ajaran lama. Dan anggur baru sama dengan ajaran baru. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 279 paragraf 2 yang berbunyi, ajaran Kristus meskipun dilambangkan dengan anggur baru, bukanlah doktrin baru, melainkan pewahyuan dari apa yang telah diajarkan sejak awal. Bagi orang Farisi, kebenaran Allah telah kehilangan makna dan keindahan aslinya. Oleh karenanya, bagi mereka, ajaran Kristus adalah ajaran baru dalam hampir segala hal. Dan itu sebabnya mereka tidak akui. Padahal yang Yesus sampaikan adalah kebenaran yang sama, hanya disajikan dalam makna yang sebenarnya dan dalam keindahan aslinya. Lalu, bagaimana dengan anggur tua? The Desire of Ages halaman 279 paragraf 3 menjelaskan, dan tidak seorang pun dia berkata, yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Semua kebenaran yang telah diberikan kepada dunia melalui para leluhur dan nabi bersinar dalam keindahan baru dalam sabda Kristus. Namun, para ahli Taurat dan orang Farisi tidak menginginkan anggur baru yang berharga. Sebelum tradisi, adat istiadat dan praktek lama dikosongkan, mereka tidak memiliki tempat dalam pikiran atau hati untuk ajaran Kristus. Mereka berpegang teguh pada bentuk-bentuk yang mati dan berpaling dari kebenaran yang hidup dan kuasa Allah. Inilah anggur tua, yaitu tradisi, adat istiadat dan praktek lama dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu sebabnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mau anggur baru yang dari Yesus, yang menggantikan anggur tua mereka. Inilah yang renungan hari ini nyatakan. Tidak heran, Yesus sebelumnya berkata dalam Markus 2 ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kantong kulit yang tua itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak bisa menerima anggur baru dari Yesus, sebab ajaran Yesus akan mengoyakkan mereka karena mereka berpegang teguh pada tradisi mereka. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan dalam Ye Shall Receive Power, halaman 21 paragraf 2. Kita perlu terus-menerus mengisi pikiran dengan Kristus dan mengosongkannya dari keegoisan dan dosa. Ketika Kristus datang ke dunia, para pemimpin orang Yahudi begitu dirasuki oleh kaum Farisi, sehingga mereka tidak dapat menerima ajaran-ajarannya. Yesus membandingkan mereka dengan kantong anggur yang keriput, yang tidak layak untuk menerima anggur baru dari tempat pemerasan anggur. Ia harus menemukan botol-botol baru untuk menaruh anggur baru kerajaannya. Inilah sebabnya ia berpaling dari orang-orang Farisi dan memilih para nelayan yang rendah hati di Galilea. Hal yang sama terjadi di zaman sekarang ini. Apa buktinya? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Review and Herald, tanggal 15 Maret tahun 1892, paragraf 4.
Yesus adalah guru terhebat yang pernah dikenal dunia, dan ia memilih orang-orang yang dapat dididiknya, dan yang akan mengambil perkataan dari bibirnya dan mengirimkannya kepada kita di sepanjang zaman. Jadi, melalui roh-Nya dan firman-Nya, ia akan mendidik Anda untuk pekerjaannya. Sama seperti Anda mengosongkan pikiran Anda dari kesia-siaan dan kesembronoan, kekosongan itu akan diisi dengan apa yang Allah tunggu untuk diberikan kepada Anda, Roh Kudus-Nya. Yesus mengajarkan anggur barunya kepada kita melalui roh-Nya, yaitu Roh Kristus, dan firman-Nya yang adalah roh dan hidup. Tetapi di zaman sekarang banyak yang menolak Roh Kristus masuk dalam hatinya, termasuk para pemimpin agama dan guru-guru teologi, khususnya di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Mereka lebih memilih roh yang lain, yang adalah ajaran tradisi manusia yang diajarkan turun-temurun. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Desire of Ages, halaman 280 paragraf 4. Manusia harus mengosongkan diri sebelum ia dapat menjadi orang percaya kepada Yesus dalam arti yang sepenuhnya. Ketika diri disangkal, maka Tuhan dapat menjadikan manusia ciptaan baru. Botol-botol baru dapat menampung anggur baru. Kasih Kristus akan menghidupkan orang percaya dengan kehidupan baru. Di dalam Dia yang memandang kepada Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, karakter Kristus akan nyata. Artinya, untuk menjadi kantong baru, kita harus menjadi manusia baru yang nantinya akan memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan untuk menjadi ciptaan baru? Science of the Times, tanggal 24 Februari tahun 1890, paragraf 3. Setiap orang yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan memiliki motif tindakan yang baru dan lebih tinggi, karena Roh Kristus di dalam akan mendorong perbuatannya. Mau menerima ajaran Kristus? Terima roh-Nya. Mau menjadi ciptaan baru? Terima roh-Nya Yesus. Maka kita menjadi botol-botol baru yang siap untuk menerima ajaran Yesus. Apa hasilnya? Kita memiliki karakternya. Renungan hari ini berkata, dalam diri orang-orang yang memandang kepada Pencipta dan Penyempurna iman kita, karakter Kristus akan nyata. Dan bila karakter Kristus nyata dalam hidup kita, itulah jaminan hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Yesuslah Pencipta dan Penyempurna iman kami. Yesuslah yang menjadikan kami botol-botol baru, ciptaan baru, sehingga kami dapat memiliki dan menerima ajaran barunya yang adalah anggur baru. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, mengizinkan roh-Nya Yesus masuk dan berkuasa, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, itulah wujud kami menjadi ciptaan baru, menjadi botol baru, dan menerima ajaran baru, anggur baru dari Yesus. Hingga pada akhirnya kami diubahkan memiliki karakter yang serupa dengan Dia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.